Kita melihat contohnya nanti Jen. Si Jenny lagi belajar bertani hortikultura. Ini di Kupang Bersih. Kupang Baru, Barito Timur. Nah, hutan semua nih. Karet sih, banyakan karet. Lahan kosong sini masih banyak. Nanti kita lihat ini kan baru coba kita lihat hasilnya ya setengah tahun atau setahun lagi gimana hasilnya. Apakah masih proses belajar ini Om? Lagi belajar bertani hortikultura. Tanaman apa tadi ini Om? Belinjan sama terong. Tapi ini baru sih. Ya, baru. Sama cabe. Nah. Kacang panjang situ. Pokoknya ini coba-coba semua nih. Ilmunya ilmu YouTube sama ilmu ujar. Katanya kan. Tinggi sih. Ini kalau berhasil dibuka semua nih. Coba cari modal dulu, cari modal. Lagi tertarik untuk ngurus tanaman. Lihat pertaniannya ya? Semakin itu sih. Sekarang di Barito nih, di Kupang Baru ini sih yang pas. Mulai banyak menyenangi pertanian. Jadi lahan-lahan yang kosong yang belum dimanfaatkan tuh mulai dimanfaatin. Luas, ini luasnya ini sekitar 1,5 hektar. Di sana juga sih tanaman, nanti kita cek ya. Ya lagi-lagi masih proses belajar sih. Ini pohon terong, tapi lumayan sih. Ini katu, pohon katu. Ini bagus untuk ibu yang menyusui, jadi aerasinya banyak. Jadi memang belum tertata dengan rapi. Tapi ya namanya juga baru belajar ya. Baru belajar. Nah. Dia baru belajar, tapi bagus. Ini tanahnya di sini termasuk subur, bukan gambut. Ini enggak gambut ya. Ini tanah liat. Ini jadi mereka mau buka pelan-pelan. Ini baru dibuka. Berapa? 3 bulan yang lalu Om ya? Iya. Yang bukanya. Buka lahannya. Jadi dulu ini banyak kayu-kayu segala macam, dipakai mesin hand traktor, eksavator kali, eksa kan, hand traktor, eksavator. Nih kita melihat nih. Jadi nanti kita bisa lihat perkembangannya seperti apa. Apakah asik sih untuk motivasi sih ini, karena kan baru mulai ya. Wah, ini istilahnya memang benar-benar kurang memahami cara bertani hortikultura ya. Sayur-sayuran, cabai. Ini masih belajar benar-benar dari nol. Makanya saya datang sini ngelihat ya, biar kita bisa tahu perbandingannya nanti kan. Hasilnya berapa sih gitu kan. Berapa lama perlu waktu biar bisa sukses jadi petani itu. Ini cabai. Yang ini yang pensiunan kan Om? Iya. Lahan yang pensiunan kan, orang ini yang punya lahan ini orang pensiunan. Tapi dia sendiri yang nanam ini. Nah. Dia Sendiri. Tapi rusak sih. Lagi rusak. Tapi ya untuk khusus yang pemula sih menurutku pribadi sih bagus sih. Beda lah ya sama orang ini pengalaman. Nah, tanamannya juga bagus-bagus. Berarti umur sekitar 60 tahun dong umurnya Om ya? Iya. Umur 60 tahun. Jadi dia nghabiskan waktu ya ngisi waktu dia. Ini punya dia. Sendiri ya nanamnya, nggak nyuruh orang, memang sendiri ngerjainnya. Kalau itu Om kan dikasih
dikasih ngelola tanah lah di tempatnya sendiri, bukan tanah apa, bukan tanaman. Memang benar-benar apa, biar ada temannya aja, temannya saling temanan kan. Ini tempat ditaruhnya tempat itu ya, kalau musim kemarau jadi airnya diambil dari sini untuk nyiram tanaman. Memang mau dibikin serius sih, kayaknya serius nih, walaupun belajar-belajar tapi serius. Dan enak, lahannya di pinggir jalan sih, jadi motor mobil masuk aja. Tuh nih lahannya. Ini juga terong nih, bagus sih untuk sekelas pemula, boleh diakui ini. Baru pertama kali nanam kan dia ini kan. Iya. Hebat sih, ini luar biasa ini. Ya memang agak terbantu juga sih dengan adanya YouTube, adanya Google, benar-benar terbantu sih memang. Bagus-bagus sih. Ini kemarin udah panen ya Om ya? Panen terus. Panen terus, ini berbuah lagi nih, lagi proses pembuahan. Nah ini cabai Om Nita. Ini tanek-tanek, coba-coba juga ini, masih baru 200 pohon nih. Jadi lahannya lahan yang orang tua tuh, yang pensiunan tuh, tapi dikasih pinjam istilahnya. Nggak bayar, gratisan aja. Yang penting dikelola. Coba-coba. Udah berapa bulan ini Om? Sekitar 3 bulan, enggak sampai 3 bulan. 2 bulanan. 2 bulanan ya. Nih. Sampai sana tuh. Bagus kan? Nah. Ya lumayan lah. Kelihatan rapi. Pupuk kimianya kayaknya urea sedikit. Itu benar urea sedikit Om ya. Nah. Pakainya pupuk kandang sih. Pupuk organik. Oh itu masih hutan nih. Oh ini hutan apa? Ya masih banyak pohon-pohon nih. Jadi ini buka baru sedikit. Tapi memang kalau saya di sini ini memang lebih bagus nanam itu sih. Mau bikin taman buah sih sebenarnya. Jadi orang rame kan. Tapi memang modalnya gede. Ini bagus ya. Masih banyak rumput, kayu. Lagi proses belajar. Tanamin juga sama jengkol. Petai, ini petai ada, selingi petai. Ya, sambil belajar sih. Intinya masih belajar, sangat-sangat masih belajar. Masih sangat awam. Kalau urusan pertanian apa ya, urusan hortikultura ya, kalau karet sudah lihai lah. Kan mereka punya kebun karet sendiri. Di Barito ini paling banyak itu pohon karet, sawit, sama padi. Baru-baru ini aja sih yang memang mulai berani jenis-jenis lain. Karena memang mungkin media sosial pengaruhnya besar juga sih. Hasil-hasilnya masalahnya orang udah berani ngebuka gitu loh. Ada yang beritahu hasil tanam sekian. Kalau nanam cabai sekitar 1000 pohon dapatnya berapa puluh juta gitu. Jadi orang mulai berpikir, nah akhirnya berani nih. Ya walaupun coba-coba semua ini. Masih coba, benar-benar masih mencoba sih. Tapi ya kalau berhasil ya, karena di sini rata-rata tanahnya di atas 1 hektar sih rata-rata orang punya. Dan memang subur, nggak gambut. Kebanyakan di sini nggak gambut. Hanya memang perlu penataan aja, penataan lahan. Kalau saya lihat sih ya. Oke teman-teman, itu dulu. Ini tanggal 26 Juni 2022. Proses awal mereka belajar jadi petani hortikultura, cabai, terong, tadi itu katu, kacang panjang. Nah kita melihat nih 6 bulan lagi, apakah 6 bulan lagi ini kembali ke hutan atau justru makin berkembang. Asik sih ngeliatnya, jadi kita bisa kita tahu kan dari nol orang yang bertani yang memang sebenarnya nggak punya ilmu. Dia hanya belajar tanya sana sini, lihat di YouTube, lihat di sini, lihat di grup-grup Facebook.
Nanti jadi enak kita bandingkan. Oh, dulunya begini mereka nih. Begini. Akhirnya kita kan bisa saling diskusi nanti. Gimana nih kan gitu. Kalau sudah berhasil mereka kan. Kalau nggak berhasil ya kita tanya juga kan. Apa penyebabnya kan itu? Apakah karena lumayan ribet atau kata-kata orang seperti kata orang-orang itu jadi petani itu ribet, capek, nggak ada hasil. Nah kan jadi pengalaman juga bagi kita yang ada niat mau bertani sih. Oke teman-teman, salam petani sukses ya. See you.